Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang antibiotik, yaitu aminoglikosida. Baiklah, kita akan mulai dengan mekanisme aksi dari aminoglikosida. Bahwa antibiotik aminoglikosida ini mempunyai mekanisme aksi menghambat sintesa protein melalui ikatan yang bersifat irreversibel pada ribosom 30S ukuran kecil dan ribosom 50S ukuran besar. Antibiotik aminoglikosida ini mempunyai kemampuan membunuh bakteri atau bakterisidal dengan cara konsentrasi independen. Setidaknya 8-10 kali perbandingan MIC ratio untuk optimisasi aktivitas bakterisidal dan mencegah pertumbuhan kembali bakteri. Antibiotik aminoglikosida ini merupakan antibiotik dengan indeks terapeutik yang sempit. Kita akan bahas sifat-sifat farmakokinetik dari aminoglikosida. Yang pertama adalah absorpsi, bahwa aminoglikosida ini merupakan antibiotik dengan kelarutan dalam air yang sangat baik, namun pada jalur gastrointestinal, dia diserap sangat sedikit, kurang dari 10%, sementara pada pemakaian intramuskular, absorpsinya itu sangat cepat dan sempurna. Pada fase distribusi, karena kelarutan dalam air sangat tinggi, maka distribusinya itu pada cairan ekstraseluler, sehingga aminoglikosida ini tidak dapat melakukan penetrasi pada sawar otak atau blood-brain barrier, dan pada terapi, sekitar 10-30% digunakan untuk terapi meningitis. Aminoglikosida memiliki ikatan protein kurang dari 30%. Kita lihat volume distribusi pada beberapa kondisi. Pada orang dewasa, volume distribusinya kisaran 0,2-0,3 liter per kilogram. Sementara pada anak, pada bayi dan kondisi hipoalbuminemia, juga pada kondisi cystic fibrosis, dehidrasi, asites, dan obesitas, terjadi perbedaan volume distribusi. Demikian juga pada pasien dengan sepsis, akan dimungkinkan dia mengalami kenaikan volume distribusi karena ada terapi cairannya agresif. Sehingga pada terapi cairan agresif, volume distribusinya menjadi 0,43 lebih kurang 0,12 liter per kilogram. Sementara pada pasien yang stabil hanya 0,29 lebih kurang 0,17 per liter per kilogram. Metabolisme aminoglikosida ini sangat minimal dan tidak signifikan. Namun pada fase ekskresi, umumnya ekskresi tidak berubah karena adanya ginjal. Clearance-nya sangat tergantung pada fungsi ginjal, sehingga perlu penyesuaian dosis dengan perhitungan clearance kreatin. T-setengahnya rendah pada anak dibanding pada dewasa. Pada dewasa 1,5-3 jam, sementara pada anak dengan umur 1 minggu hingga 6 bulan, 3-3,5 jam, kurang dari 1 minggu, 3-11 jam. Antibiotik aminoglikosida ini mempunyai kemampuan post-antibiotik efek, yaitu suatu kemampuan menghambat bakteri, membunuh bakteri, walaupun konsentrasinya di bawah minimum inhibition concentration atau MIC. Durasi dari post-antibiotik efek ini atau PA ini tergantung pada dosis. Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin panjang PAI-nya. Kita lihat pada tabel berikut, PAI pada post-antibiotik efek dari aminoglikosida pada bakteri gram negatif E. coli 3-7 jam. Pada Aeruginusa 3-7 jam, pada Acinetobacter 1,5-5 jam. Sementara pada gram positif aureus, post antibiotik efeknya sampai 10 jam. Sementara pada epidermis, setengah sampai 2,5 jam. Aminoglikosida mempunyai 3 regimen dosis. Yang pertama adalah extended dosis, yaitu once daily aminoglikosida. Yang kedua conventional dosing atau multiple daily aminoglikosida. Yang ketiga adalah synergic dosing, yaitu dosis gentamicin 3 mg per kilogram pada streptokokal dan enterokokal endokarditis. Bisa juga menjadi gentamicin 1 mg per kilogram
berat badan pada Streptococcus viridans. Kita bandingkan konvensional dosis dengan extended dosis. Di sini post antibiotik efeknya lebih bagus pada extended dosis karena ada beberapa keuntungan, yaitu extended dosis ini mengurangi insiden dari nephrotoxicitas, sementara cost effectiveness juga bagus sehingga menghemat biaya. Namun, ototoksisitas pada kedua regimen dosis ini tidak ada perbedaannya. Nah, ini adalah kriteria eksklusif. Pada extended interval terapi dosis tinggi tidak boleh diberikan pada kondisi pasien dengan renal insufficiency, yaitu ditandai pada clearance kreatinin kurang dari 30 ml per menit, juga pada kondisi kehamilan, pada infeksi yang sinergi dengan gram positif, pada kondisi asites, pada kondisi kebakaran lebih dari 20%, dan ada riwayat tanda-tanda pendengaran yang berkurang atau hilang. Ini contoh dari therapeutic range, gentamicin, tobramicin, amikacin, dan ini nomogram gentamicin 5 mg per kilogram berat badan, amikacin 15 mg per kilogram berat badan. Nah, toksisitas pada aminoglikosida sangat nampak pada ginjal, yaitu nephrotoxicitas, kemudian pada pendengaran atau toksisitas, dan juga pada neuromuscular blockage dan hipersensitivitas. Mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini tentang antibiotik aminoglikosida. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi pada pembahasan yang lain di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.